Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah juga menciptakan manusia dengan berbagai bahasa. Nah, sebagai tanda syukur kita tinggal di Indonesia adalah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Maka pelajarilah bahasa Indonesia dengan benar. Salah satunya adalah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah antum membaca teks, diharapkan antum dapat menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Minggu lalu antum telah belajar tentang paragraf atau alenia. Setiap alenia atau paragraf itu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Antum juga harus ingat bahwa gagasan pokok bisa ada di awal, di tengah, dan di akhir. Minggu lalu antum sudah mempelajari contoh gagasan pokok yang berada di awal, di tengah, dan di akhir suatu paragraf. Nah, sekarang antum belajar kembali memindahkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi penting pada bacaan yang biasanya dibuat dalam bentuk kotak, lingkaran, atau lainnya. Nah, kenapa dibuat peta pikiran? Bertujuan untuk memudahkan antum mengetahui isi bacaan, kemudian menemukan informasi penting, dan juga nanti menjadi langkah awal untuk belajar menulis suatu cerita, dan juga peta pikiran dapat digunakan untuk memudahkan mengingat sesuatu. Untuk membuat peta pikiran, kita akan melihat pada buku tema 1 halaman 75 sampai 76 yang berjudul bekerjasama dalam keberagaman. Nanti kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragrafnya, kemudian ditulis dalam peta pikiran. Pada paragraf pertama ada 7 kalimat, ditandai dengan adanya 7 titik. Dan di sini Bu Enda setiap kalimat dengan warna yang berbeda untuk memudahkan antum belajar melihat gagasan utama dan gagasan pendukungnya di kalimat berapa. Yang kalimat pertama berwarna biru adalah Edo dan kelima temannya dapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian kalimat keduanya, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat keempat berikutnya, dan 5, 6, 7 berikutnya. Nah, pada paragraf ini manakah yang termasuk gagasan pokok? Ternyata ada di awal kalimat, yaitu Edo dan temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, kemudian kita pindahkan gagasan utamanya di dalam peta pikiran, disimpan di lingkaran yang tengah, yaitu sebagai gagasan pokok. Dengan antum tulis tugas melakukan percobaan bunyi. Sekarang kita mencari gagasan pendukungnya. Jika tadi kalimat pertama adalah sebagai gagasan pokok, tentu kalimat yang lainnya sebagai gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang pertama adalah ada di kalimat kedua. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Antum pindahkan kalimat kedua ini di dalam peta pikiran di kotak atas, yaitu gagasan pendukung mereka dan akan berkumpul di rumah Edo. Gagasan pendukung berikutnya ada di kalimat ketiga yang berwarna ungu. Setiap orang menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Antum pindahkan gagasan pendukung ini di kotak berikutnya. Tiap orang sudah menyiapkan peralatan. Kemudian antum kembali melihat gagasan pendukung apalagi, yaitu di kalimat keempat, Lani dan Siti membawa peralatan kaleng yang sudah dilubangi. Kemudian antum pindahkan ke gagasan pendukung di peta pikiran berikutnya. Gagasan pendukung keempat ada di kalimat kelima yang berwarna coklat. Udin dan Beni membawa benang kasur. Nah, antum pindahkan gagasan pendukung ini di peta pikiran berikutnya. Gagasan pendukung berikutnya ada di kalimat ke-6 yang warna pink. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Nah, kalimat ini antum simpan di dalam peta pikiran berikutnya.
Kalimat akhir yang berwarna hijau, keenam sekawan bekerja sama melakukan cobaan pun merupakan gagasan pendukung. Lalu Anda pindahkan kepada pikiran berikutnya. Nah, pikiran antum sekarang sudah diisi dengan penuh. Ada 1 gagasan pokok dan 6 gagasan pendukung. Jadi antum harus ingat, gagasan pokok hanya ada 1, bisa di awal, tengah, dan di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung tergantung dari jumlah kalimat dalam setiap paragraf. Antum sekarang sudah paham tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari itu paragraf. Nah, tugas antum berikutnya adalah antum mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada linia kedua dan ketiga. Antum tulis dalam pikiran di halaman 78-79. Kemudian antum tahu jawabannya dan kirim ke Google Drive atas nama antum. Demikian penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika ada yang pahami, antum bisa langsung bertanya kepada Pak Ibu antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.